Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya mengirimkan email otomatis ke pelanggan kita menggunakan N8N. Jadi video ini cocok banget untuk teman-teman yang punya bisnis online ataupun jualan produk digital dan ingin mengirimkan email secara otomatis ke pelanggan tanpa perlu repot dan juga coding sama sekali. Jadi kita sudah buat ini ya workflow-nya itu secara detail. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu gimana cara buatnya, flow-nya, step by step-nya, itu silakan tonton dan simak video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita praktek cara mengirim email otomatis ke pelanggan dengan N8N, kita bahas dulu konsep dasarnya. Jadi kenapa kita perlu VPS untuk N8N, teman-teman? Jadi sebelum kita mulai menginstal N8N ya, jadi kita perlu tahu dulu kenapa sebaiknya N8N itu diinstal di VPS, bukan di localhost atau di laptop atau di komputer pribadi kita. Jadi N8N ini adalah tools automation yang butuh server aktif 24 jam nonstop, supaya workflow-nya itu bisa jalan otomatis ya, tanpa perlu kita buka laptop terus-terusan. Karena kalau di laptop atau di localhost, itu workflow kita itu akan berhenti ketika laptop kita itu dimatikan atau di shutdown. Tapi kalau misalkan di VPS ya, selama VPS-nya itu aktif, maka semua automation, semua workflow-nya itu bisa tetap berjalan 24 jam penuh setiap hari. Nah, untuk N8N ini yang saya pakai di video ini itu sudah terpasang di Hostinger ya. Nanti kita akan praktekkan install N8N di VPS-nya Hostinger. Jadi workflow-nya itu bisa jalan 24 jam penuh tanpa tergantung laptopnya itu harus hidup gitu ya. Jadi dengan VPS seperti ini, semua proses automation itu akan tetap aktif walaupun kita sedang offline atau misalkan kita lagi di luar ya, kita lagi liburan gitu ya, maka automasinya itu akan tetap berjalan. Dan ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin mengirim email otomatis, reminder ke pelanggan, atau notifikasi transaksi. Jadi workflow di contoh workflow kali ini kita akan membuat automation untuk mengirim email otomatis ke pelanggan dan kita bisa menggunakan berbagai jenis layanan email. Contoh seperti Gmail, Outlook, atau SMTP custom dari domain kita sendiri. Nah, setelah teman-teman paham konsepnya ya, konsep dasarnya, kita bisa langsung lanjut ke bagian prakteknya. Tapi sebelum itu nanti kita install dulu N8N di VPS, setelah itu baru kita buat workflow-nya di N8N. Nah, kabar baiknya Hostinger ini memberikan promo untuk semua paket hosting mereka. Nah, kalian bisa mendapatkan diskon tambahan 10% jika memilih durasi 12 bulan atau 1 tahun dengan cara menggunakan kode kupon yang saya sediakan di deskripsi video ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan N8N ya di production atau di VPS, kemudian pengen install juga N8N di VPS-nya Hostinger, itu bisa dengan harga yang lebih hemat atau lebih murah itu menggunakan tambahan diskon 10% menggunakan kode kupon dari saya, teman-teman. Jadi bisa dipakai ya, karena ini sangat terbatas ya. Oke, sekarang kita praktek aja ya. Kita langsung praktek cara order VPS untuk N8N di Hostinger. Yang pertama, silakan teman-teman kunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa klik layanan ya. Kemudian kita pilih yang bagian VPS. Ini ada N8N VPS Hosting. Jadi ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang ingin menggunakan N8N. Ini klik aja teman-teman. Kemudian setelah itu scroll ke bawah. Nah, di sini ada 4 pilihan ya, 4 paket. Ada KVM1, KVM2, KVM4, dan juga KVM8. Ini untuk yang membedakan adalah kapasitasnya ya, baik itu CPU maupun RAM ya, maupun untuk storage-nya. Nah, di sini kita misalkan pilih yang KVM2. Di sini teman-teman bisa klik aja pilih paket. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman pemilihan durasi ya. Untuk durasinya ini minimal 12 bulan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang 24 bulan ini juga bisa. Ya, jadi silahkan. Ini misalkan nih kita pakai yang 12 bulan. Kemudian di sini untuk kode kuponnya itu silahkan teman-teman isi Dedi 2025. Ya. Nah, ini kan awalnya 1,5 juta ya. Nah, ini kalau misalkan kita tambahkan harusnya menjadi 1,3. Tuh, seperti ini. Nah, ini sudah terpotong 10% ya, sudah dapat diskon 10%.
Kemudian untuk lokasi server ini pilih yang latensinya itu paling bagus. Bisa pilih Malaysia atau Indonesia ya. Ini latensinya yang paling bagus. Kemudian untuk OS-nya ini kita bisa pilih yang N8N ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa klik lanjutkan. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya akun ya, ini kita bisa daftar with Google ya di sini. Kemudian atau kita bisa juga daftar langsung di email dan juga password. Ya, di sini kita isi dulu teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah diisi, kita bisa klik daftar sekarang di sini. Ya, kita klik tombol daftar, nanti kita akan diarahkan ke halaman alamat penagihan. Jadi nanti kita bisa isi full di sini untuk tampilannya ya. Di sini untuk inputan nama depan, nama belakang, negara domisili, nomor telepon dan juga alamat, ini silakan teman-teman isi semua. Kemudian setelah itu kita bisa klik lanjutkan untuk memilih metode pembayaran. Nah, ini silakan dipilih untuk sesuai kebutuhan. Ini misalkan pilih QRIS. Tuh, nanti kita bisa klik aja di sini buat tagihan pembayaran. Nanti notifnya itu juga akan muncul di dalam email untuk notif informasi pembayaran. Nanti totalnya seperti ini. Kenapa tadinya berubah ya, jadi dari 1,3 jadi 1,5? Karena ini sudah dihitung pajak teman-teman. Jadi ibaratnya kita dapat pajak, kemudian kita dapat diskon 10%. Jadi ibaratnya kita ya nggak bayar pajak gitu ya, sama aja ya. Jadi ini lumayan banget, dapat diskon 150.000. Kayak gitu ya. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, kita bisa login ke member area, kemudian kita bisa langsung setup untuk VPS-nya. Nah, untuk teman-teman yang sudah melakukan pembayaran, kemudian sudah muncul notif juga ya di email, kita bisa langsung login aja di member area atau hub-panelnya Hostinger. Jadi kita bisa login menggunakan email dan password yang sudah teman-teman buat sebelumnya ya, saat pendaftaran akun. Kemudian kalau sudah login itu tampilannya seperti ini. Ya, di sini ada beberapa menu, kemudian di sini ada semua yang sudah kita dapatkan ya. Baik itu hosting atau VPS ya, kemudian ada juga klaim free domain kalau misalnya teman-teman itu ordernya minimal 12 bulan. Di sini bisa diklaim aja untuk domainnya, ini gratis di 1 tahun pertama. Oke, itu untuk member areanya Hostinger. Kemudian kalau misalkan cara untuk install N8N-nya, kita bisa ke menu VPS di sini. Di sini kita pilih aja VPS. Kemudian di sini harusnya untuk teman-teman yang sudah order VPS, kemudian belum di setup ya, maka tampilannya harusnya seperti ini di bagian atas. Jadi di sini masih ada tulisan setup. Nah, di bagian bawah ini adalah contoh ketika teman-teman nanti sudah berhasil setup ya. Jadi ini ada running, statusnya maksudnya itu sudah berhasil gitu ya, sudah jalan VPS-nya. Dan di sini ada informasi IP-nya. Ya, di sini expirednya sampai kapan. Nah, di sini untuk cara setupnya ya, itu kita bisa klik aja di sini setup. Kemudian muncul bagian server location. Di sini kita pilih yang latensinya paling rendah, yaitu di Indonesia. Ini paling bagus ya harusnya. Kemudian kita klik next. Nah, di sini ada pilihan untuk OS-nya. Kita bisa pilih Ubuntu atau kita bisa pilih langsung di N8N. Jadi klik aja application di sini teman-teman. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini kan ada N8N nih. Nah, kita pilih aja. Tuh, nanti tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita bisa langsung pilih select. Klik aja select. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita harus mengisi untuk root passwordnya. Kita bisa caranya itu misalkan pilih generate password. Bebas ya, misalkan nih kayak gini. Ya, ini bisa langsung disimpan aja. Atau kalau saya biasanya itu dikasih kata depan gitu ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, gini. Jadi selain generate password, kita juga menambahkan untuk kata yang kita masukkan sendiri. Kemudian kita copy ya. Jangan lupa teman-teman copy, kemudian disimpan di misalkan di notepad gitu ya. Kemudian untuk SSH key-nya ini opsional. Kita bisa menambahkan nanti ya setelah VPS-nya itu running, atau bisa tambahkan sekarang juga bisa. Kemudian kalau misalkan udah, ini kita bisa klik next. Tampilan seperti ini, jadi kita bisa dapat malware scanner di VPS-nya. Kalau sudah, ini kita klik finish setup ya. Tuh, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini nggak lama ya, ini maksimal tuh 5 menit. Tapi setelah saya coba itu
nggak sampai 1 menit atau 1 sampai 2 menit. Jadi silakan teman-teman tunggu aja sampai selesai. Sudah selesai. Nah, di sini untuk tampilan N8N-nya ini harusnya sudah bisa kita akses ya. Caranya adalah kita klik aja Manage App di sini. Tuh, nanti kita akan dibukakan tab baru. Tuh, nanti kita bisa setup untuk akun N8N kita. Ya, di sini teman-teman bisa isi untuk email, kemudian nama depan, ya, kemudian nama belakang dan juga password. Ini kita bisa isi dulu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kita bisa klik next kalau misalkan sudah diisi semua. Untuk password jangan lupa disimpan juga ya untuk passwordnya. Kita klik next. Nah, ini untuk setup awalnya ini kita bisa pilih bebas ya. Kemudian kalau misalkan sudah oke, kita bisa klik get started. Ya, di sini kita bisa dapatkan free untuk lisensinya. Ya, ini nanti kita bisa pakai untuk misalkan workflow history ya, kemudian debugging juga. Ya, ini kita bisa send me free license ya, atau kita bisa skip dulu. Nah, di sini tampilannya untuk N8N itu seperti ini, teman-teman. Jadi buat yang baru belajar ya N8N itu tampilannya seperti ini. Nah, untuk buat workflow-nya kita bisa langsung aja create workflow di pojok kanan atas. Kemudian setelah itu tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita bisa langsung bikin untuk workflow N8N-nya. Nah, di sini saya sudah buka untuk beberapa tab ya. Di sini ada temporary email untuk kita nanti sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk mengirim email ke sini. Ini saya buka 2 tab untuk temporary email. Kemudian ada juga Google Sheet. Di sini kita bisa langsung buat aja dulu. Kemudian ada juga dokumentasi untuk integrasi N8N ke Gmail. Ya, di sini ada 2 cara ya. Hanya simple ya. Kita mengaktifkan two-step verification, ini demi keamanan di Gmail kita. Kemudian yang kedua kita bisa langsung generate, tapi ini setelah mengaktifkan two-step verification ya, baru kita bisa generate app password. Jadi nanti kita akan mendapatkan password ya, yang bisa langsung kita masukkan ke dalam N8N-nya. Oke, jadi yang pertama kita bisa pakai trigger, misalkan nih trigger manual. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai schedule itu bisa juga ya. Ini ada trigger schedule, misalkan setiap pagi gitu ya, itu mengambil data atau mengirim email ke pelanggan, atau setiap sore, nah itu bisa juga. Tapi kalau pengen trigger manual, jadi kita harus klik manual untuk mengirim email, maka pilih ini. Jadi ini kita sebagai contoh, maka kita pilih yang trigger manual. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu di Google Sheet-nya. Di sini misalkan kita buat namanya itu pelanggan gitu ya. Pelanggan Dedi gitu ya, atau pelanggan email. Ini sebagai contoh. Nah, di sini kita kasih name, kemudian email, dan juga last send gitu ya. Atau bebas ini diisi misalkan terkirim atau apa gitu ya. Jadi yang intinya adalah nanti ini terisi tanggal ataupun waktu ya setelah emailnya itu terkirim. Jadi menit keberapa, jam keberapa, detik keberapa itu nanti terisi di sini. Nah, kemudian kita isi dulu. Di sini ada temporary email, kita copy. Kita paste ke sini dulu. Kemudian ini juga kita copy. Jadi ini sebagai contoh ya. Jadi harusnya kalau untuk realnya itu adalah email dari customer atau email dari pelanggan. Nah, ini misalkan nih Fulan 1 gitu ya namanya. Fulan 2. Oke, untuk kelas ininya update-nya ini misalkan updated gitu ya. Untuk update-nya itu kita kosongin.
Oke, sampai sini paham ya? Jadi kita buat 3 kolom dulu, name, email, dan juga updated. Nah, kemudian setelah itu kita ambil nih datanya. Kita plus ya, kita pilih, kemudian Google Sheet. Di sini kita get row. Get row itu maksudnya kita ambil data dari Google Sheet-nya ini. Nah, untuk teman-teman ini harus connect di Google Sheet account dulu ya. Di sini saya sudah connect-kan. Oke, setelah teman-teman sudah connect di Google Sheet account-nya, di sini kita pilih get row operation-nya. Kemudian dokumennya ini kita pilih sesuai ini namanya, pelanggan email. Ya, kita cari pelanggan email. Kemudian sheet-nya ini sheet 1. Ya, ini sheet 1 ya. Oke, sip. Sekarang kita coba execute. Tuh, udah dapat ya. Dia ada 2 data. Ya, ada bulan 1 dan juga bulan 2. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa dapat datanya itu satu persatu. Jadi kita ambil satu data, kemudian kita kirimkan emailnya, kemudian kita ambil satu data lagi, kemudian kita kirimkan emailnya. Jadi kita pakai not loop namanya. Ya, loop over time. Nah, seperti ini. Untuk batch size-nya ini kita pilih satu aja. Kemudian untuk replace me-nya ini teman-teman nanti ganti ke ini kita simpan dulu. Untuk replace me-nya ini nanti teman-teman ganti ke ini email. Jadi ini kita plus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Kemudian ini kita ganti ke SMTP atau send email. Ini kita pilih send email. Kemudian di sini untuk SMTP account-nya itu silakan teman-teman koneksikan kredensialnya. Caranya tinggal kita create new credential, kemudian kayak gini. Kita isi user, password, host ya, port. Nah, caranya di sini teman-teman bisa buka ya, open doc. Jadi kita bisa nah, jadi untuk user dan juga passwordnya ini bisa diisi dokumentasinya ini. Kita pertama mengaktifkan two-step verification dulu ya. Contoh nih, saya buka Gmail-nya. Nah, ini email yang saya gunakan itu dediproject1@gmail.com. Ini sebagai SMTP Gmail pengirim. Oke, jadi yang pertama itu kita perlu mengaktifkan two-step verification. Jadi kalau misalkan teman-teman udah aktif itu udah aman ya, nggak perlu lagi, atau bisa dicek aja di bagian keamanan. Kemudian di sini ya, kita bisa cek dulu di sini di Google account. Nah, kemudian kita ke bagian keamanan. Nah, di sini kita bisa lihat lagi bagian two-step verification. Jadi kalau misalkan belum pernah buat ya, nah di sini ya teman-teman ya, two-step verification. Nah, ini teman-teman perlu memasukkan passwordnya. Kemudian kalau misalkan sudah, ini saya masukkan dulu. Nah, kalau sudah ini kita klik lanjutkan. Nah, tuh ini sudah nih. Ya, tapi kalau misalnya belum, nanti teman-teman bisa klik aktifkan di sini. Oke. Nah, kemudian lanjut kalau misalkan sudah di enable, lanjut ke generate app password. Nah, di sini kita bisa klik aja. Klik aja di sini linknya. Nah, kemudian di sini ada nama aplikasi. Isi aja nih teman-teman. Misalkan send email gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah, ini klik buat, nanti akan muncul passwordnya. Nah, passwordnya itu teman-teman copy, kemudian simpan di notepad. Karena itu nanti kita pakai di N8N-nya, di kredensialnya. Ya. Nah, kalau misalnya lebih jelas, di sini saya sudah buat. Nanti muncul passwordnya ya di sini, kalau misalnya sudah dibuat seperti ini. Kemudian bisa dimasukkan di sini, di passwordnya ini. Ya. Kalau user ini masukkan Gmail-nya.
Kayak tadi kan dediproject1@gmail.com, itu masukkan aja di sini. Itu emailnya teman-teman ya. Itu sebagai email saya. Tapi kalau misalnya emailnya teman-teman itu fulan@gmail.com ya tinggal dimasukin nih di sini di user. Passwordnya apa sesuai generate-nya. Kemudian hostnya ini bisa diisi nih smtp.gmail.com. Ini sebagai host. Untuk portnya ini 465, ini default aja nggak apa-apa. Ya, ini contohnya kayak gini. Tuh, ya. Kemudian portnya ini oke, kemudian tinggal di save nih. Tinggal disimpan. Nah, nanti harusnya udah sukses. Tuh, kalau udah sukses nanti tampilannya seperti ini. Selanjutnya untuk operationnya ini kita pilih send. Kemudian from emailnya ini kita masukkan dediproject1 sesuai tadi ya. Nah, ke emailnya ini tinggal dimasukkan nih dari note sebelumnya ya. Ini kita perlu execute previous note. Oke, kita coba save dulu. Oke, ini sebagai contoh ya, kayak gini. Kita simpan. Nah, di sini kita putuskan dulu, kita mau lihat hasilnya dulu. Oke, udah berhasil. Nah, kemudian ini teman-teman jangan lupa diarahkan ke sini nih. Tuh, ya. Jadi nantinya ngelooping nih. Setelah satu baru send email, kemudian looping lagi. Kayak gini. Nah, ini kita bisa buka dulu, kemudian untuk emailnya ini kita hapus. Kita ganti email dari loop overtime. Jadi kita ambil dari loop overtime. Di sini kan email nih. Nah, ini kita drag and drop ke sini. Tuh, ya. Kemudian setelah itu kita save. Kita coba lagi. Tuh, ini kirim email. Tuh, ini udah satu, kirim email lagi 2. Harusnya berhasil ya. Tuh. Kita coba cek dulu di bagian email temporary. Tuh, udah berhasil teman-teman. Ya, cuman masalahnya ini belum ada isinya nih. Tuh, ya. Belum ada isinya. Sekarang kita mau buat isinya, kemudian setelah itu kita juga hapus ini. Kayak informasi di footernya gitu ya. Jadi email ini dikirim otomatis dari N8N. Ini kita hapus saja. Caranya adalah kita klik 2 kali di sini, send email. Nah, di subjeknya ini tinggal diisi aja nih. Halo, update terbaru gitu ya. Ini adalah email contoh kirim email ke pelanggan. Nah, kalau misalnya dikasih nama ya tinggal di drag and drop aja nih bagian name-nya. Oh ya. Jadi nanti resultnya itu adalah ini adalah contoh kirim email ke pelanggan Fulan gitu ya. Fulan 2. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi name-nya di sini. Drag and drop aja. Tuh. Ini kita cut, kita taruh di sini. Sip. Jadi nanti subjeknya itu dia langsung manggil nama. Halo Fulan 2, update terbaru. Nah, di sini formatnya HTML aja. Ini bisa bebas ya diisinya. Kalau misal mau pindah baris tinggal dikasih BR. Tuh. BR2 gini. Salam Dedi. Nah, kemudian gimana caranya untuk menghilangkan ini ya? Footernya ini. Kita bisa ke sini teman-teman bagian add option, kemudian kita bagian append N8N attribution. Kita klik aja. Kemudian di sini kita nonaktifkan. Tuh, ya. Kalau sudah, ini kita save. Kita coba lagi ya, kita execute. Tuh, berhasil 1, kemudian kirim lagi kedua.
Sekarang kita cek lagi nih, tuh, halo Fulan 1, ada update terbaru. Tuh, keren ya, ini BR-nya udah jalan atau ganti baris. Kemudian di bagian bawahnya ini udah nggak ada footernya. Di temporary email nih juga, yang kedua ini juga udah ada update. Tuh, berhasil teman-teman. Jadi ini sampai di sini itu workflow-nya sudah berhasil dibuat. Ya. Kemudian selanjutnya apa nih? Kita bisa misalkan update di sini di bagian kolom updated ya. Di sini kita bisa isi untuk waktunya. Kapan sih ini terkirimnya? Nah, itu caranya gimana? Caranya adalah kita kasih plus di sini. Jadi setelah kirim email kita perlu update nih. Kita perlu update Google Sheet-nya setelah kirim email. Ya, kita klik aja plus di sini. Kemudian kita cari Google Sheet. Ya, setelah itu kita update row seperti ini. Nah, bagian dokumennya kita pilih pelanggan email sesuai nama Google Sheet-nya. Kemudian sheet-nya ini kita pilih sheet 1. Oke. Kemudian kita mapping nih untuk kolomnya. Ini kolom match on-nya kita pilih email ya. Yang betul-betul unik ya. Kemudian setelah itu value to update-nya ini emailnya itu kita ambil dari loop overtime, teman-teman. Ya. Kita ambil dari loop overtime. Nah, di sini emailnya. Kemudian name-nya kita ambil juga di sini. Nah, updated-nya ini kita tulis sendiri nih, pakai JSON. Ya, ini kita pilih expression, kemudian kita kurung kurawal 2 kali. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana cara kerja JSON, itu silakan tonton di playlist saya di sini di bagian bawah tuh, di nomor video 25. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah kurung kurawal 2, kita pilih yang now. Nanti tampilannya kayak gini nih, teman-teman. Tuh ya, lengkap. Kemudian kita kasih titik aja. Kemudian kita pilih format. Ya, di sini ada formatnya tahun, bulan, dan juga hari. Kemudian kita kasih spasi. Kita kasih jam, menit, dan juga detik. Kalau jam itu kita kasih HH kayak gini. Menit itu mm, kecil-kecil ya. Kemudian detik itu DD, kecil-kecil juga. Nah, sip. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah, ini kita bisa simpan dulu. Ya, harusnya kalau kita execute nanti ini terisi nih. Ya, dia terkirimnya kapan? Kita execute dulu. Tuh, setelah kirim email itu dia update. Kemudian kirim email lagi, update lagi. Ya. Sesuai jumlah data di sini di Google Sheet. Nah, ini sudah terkirim semua. Kita cek di emailnya. Ya, di temporary email ini sudah terkirim. Ini juga sudah terkirim lagi. Tuh. Harusnya di Google Sheet-nya ini terupdate. Tuh. Keren ya? Nah, kemudian untuk bagian done ya, di sini ada done ya. Jadi setelah loop kan di sini ada dua nih, ada dua kondisional. Ini ada loop, kemudian ada done. Kalau done ini kan nggak ada apa-apa nih operasinya. Kita bisa kirimkan ke email juga, ke email kita pribadi ya, selaku owner gitu misalkan. Jadi kita ngasih tahu nih, oh ini emailnya itu sudah terkirim. Jadi kita kirim dari tadi ya. Jadi project 1, kemudian kita kirim ke jadi produk atau email lain gitu ya. Ini misalkan ke email yang sama. Kemudian subjeknya sukses gitu ya. Sukses kirim email pelanggan. Oke, ini kita copy aja. Kalau sudah ini kita simpan. Nah, sekarang kita coba execute lagi nih. Ini kirim email, update row ya, looping lagi, kirim email lagi, update row lagi. Kalau sudah, dan kirim email. Oke, udah berhasil. Kita coba cek teman-teman. Tuh, ini sudah bisa masuk nih, sudah masuk. Ya, keren ya.
Sudah sukses kirim email. Seperti itu, teman-teman. Oke, keren ya. Jadi kita sudah berhasil membuat workflow untuk mengirim email ke pelanggan. Jadi nanti semua data di Google Sheet, misal ada puluhan atau ratusan, itu maka bisa dengan mudah terkirim dengan workflow seperti ini. Keren banget ya. Tuh. Nah, untuk limitnya, untuk teman-teman yang tanya ya, kalau pakai SMTP Gmail, limitnya itu 500 email per hari. Kalau misalkan kita pakai standar akun gitu ya, atau akun standar, akun biasa. Tapi kalau misalnya kita pakai Google Workspace, Gmailnya, maka kita bisa dapat 2000 email per hari. Jadi lumayan banget untuk kita nyobain ya. 500 email per hari itu lumayan besar, walaupun kalau misalkan kita punya benar-benar real untuk pelanggan itu kan mungkin bisa sampai ribuan ya, puluhan ribu. Nah itu teman-teman bisa pakai SMTP lain gitu ya, ataupun SMTP berbayar. Seperti itu teman-teman untuk tutorial workflow kali ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan itu silahkan tanya di kolom komentar ya, atau bisa tanya di grup WhatsApp ya, atau join di N8N Mastery. Nah, setelah teman-teman berhasil menginstal N8N di VPS, di sini saya mau jelaskan kenapa Hostinger ini sangat recommended teman-teman. Jadi VPS-nya di Hostinger ini kencang banget ya, karena menggunakan AMD terbaru prosesornya, dan juga SSD-nya pakai yang NVMe. Jadi ini udah kencang ya, dan juga ada API untuk VPS-nya. Kemudian untuk lokasinya, karena kita misalkan pakai Indonesia atau Singapura atau Malaysia, itu latensinya itu rendah dan itu bisa mempercepat VPS kita ya. Jadi performanya itu kencang karena itu sangat dibutuhkan untuk workflow N8N kita. Dan ini sudah dipercaya sama 4 juta lebih pengguna teman-teman. Kemudian kita bisa pakai AI juga untuk VPS-nya. Ada manage firewall, kemudian proteksi DDoS ya. Kemudian banyak sekali pilihannya, terutama untuk full root access. Jadi kita bisa kontrol penuh untuk VPS sesuai dengan kebutuhan kita. Dan juga kita bisa dapat jaminan 30 hari uang kembali teman-teman. Jadi nggak usah ragu kalau misalkan pengen nyobain VPS yang VPS dari Hostinger ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.